ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada sore hari ini kita kembali dapat melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan pembahasan disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu taala Kitabut Taharah minan Najasah. Baik, sekarang kita masuk pada al-mas'alatu berapa? Tsaniyah ya. Ajza'ul maitati. Masalah yang kedua tentang bagian-bagian daripada bangkai. Apakah bagian-bagian daripada bangkai itu semuanya dihukumi sebagai najis ataukah tidak? Baik, silakan baca, siapa yang baca? Fadhal. Al-mas'alatu tsaniyatu. Itu kan? Al-mas'alah tsaniyah? Nah, masalah tsaniyah. Bismillah, qala mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyatu ajza'ul maitati wa kama ikhtalafu fi anwa'il maitati kadzalika ikhtalafu fi ajza'i ma ittafaqu alayhi annahu maitatun wa dhalika annahum ittafaqu ala anna al-lahma min ajza'il maitati maitatun wa ikhtalafu fi al-'idhami wash-sha'ri. فذهب الشافعي إلى أن العظم وشعر ميتة وذهب أبو حنيفة وذهب الشافعي وشعر ميتة وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليس بميتة وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة وسبب اختلافهم هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الأعضاء فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. طيب هو ميتة terus. ومن روى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال إن الشعر والعظام ليست بميتة لأنها لا حس لها ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس أوجب للعظام الحس ولم يوجب للشعر وفي الحس العظام اختلاف والأمر مختلف فيه بين مختلفun bukan mukhtalifun. Kalau mukhtalifun isim fa'il berarti dia yang berselisih. والأمر مختلف فيه بين الأطباء ومما يدل على أن التغذي والنمو ليس هما الحياة التي يطلق على عدمها dimajhulkan. التي يطلق على عدمها اسم الميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حيات أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حيات فهو ميتة.
واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي من فقد التغذي betul تغذية. طيب lanjut. من فقد التغذي والنمو لقيل في النبات المقلوء إنه ميتة وذلك أن النبات فيه التغذي وذلك أن النبات. Kenapa antum baca nabata? Bukan ansat, bukan muannas. Antum di situ dapat baca. Iya, kenapa dibaca antum nabata? Iya apa? Zalika anna nabati. Muannas salim dia. Anda kira dapat? Anda muannas salim. وذلك أن النبات فيه التغذي والنمو للشافعي أن يقول إن التغذي الذي ينطلق على عدمه اسم الميت هو التغذي الموجود بالحساس. Baik, ya sekarang kita masuk pada jazakallahu khair. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Kemarin kita sudah menjelaskan pada al-mas'alatul ula ya tentang bangkai ya dan juga benda-benda yang dihukumi sebagai najis yang lainnya. Baik, kemarin kita sudah jelaskan daripada apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala tentang apa? Kesepakatan atau pembahasan para ulama bahwasanya bangkai hewan darat yang memiliki darah mengalir adalah najis. Betul enggak? Bangkai hewan darat yang memiliki darah mengalir adalah najis. Baik, itu disepakati atau fihi khilaf? Itu disepakati. Baik. Yang diperselisihkan itu adalah apa? Bangkai hewan darat yang tidak memiliki darah mengalir. Dan itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan adapun bangkai hewan darat yang memiliki darah mengalir, maka ajma'ul ulama ala najasatihi. Baik. Kemudian sekarang kita masuk setelah kita membahas masalah bangkai hewan darat yang memiliki darah mengalir adalah najis berdasarkan kesepakatan para ulama dan dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW menjelaskan akan hal tersebut. Sekarang mu'allif rahimahullah ta'ala masuk pada masalah yang kedua ya, yaitu ajza'ul mayyitati, yaitu bagian-bagian daripada bangkai. Kemarin kita berbicara bangkai secara keseluruhan adalah najis. Sekarang ini lebih membicarakan tentang bagian-bagian terperinci daripada bangkai tersebut. Apakah semua bagian yang ada pada bangkai itu dihukumi najis ataukah tidak? Maka mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan kama ikhtalafu fi anwa'il maitati kadzalika ikhtalafu fi ajza'i mattafaqu alaihi annahu maitatun. Sebagaimana para ulama telah berselisih tentang jenis-jenis bangkai yang dia dihukumi sebagai najis, kemarin kita sudah bahas. Begitu pula para ulama berselisih pendapat tentang bagian-bagian apa yang mereka telah sepakati tadi. Ya, maksudnya bangkai, apa yang telah mereka sepakati bahwasanya bangkai adalah najis, annahu maitatun, bahwasanya dia adalah mayit atau bangkai. Wa dzalika annahum ittafaqu ala anna lahma, dan juga begitu pula para ulama sepakat anna lahma, bahwasanya lahm, daging, min ajza'il maitati maitatun, ya, bahwasanya daging yang merupakan bagian daripada bangkai maka dia juga dihukumi sebagai bangkai, maksudnya dagingnya. Baik.
Itu yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan bangkai. Yang disepakati oleh para ulama bahwasanya dia adalah najis, itu adalah dagingnya. Bisa dipaham? Begitu juga dengan darah. Kalau darah sudah kita sudah bahas sebentar, insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan masalah itu. Wa ikhtalafu fil 'idhami wasy'ari. Para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan tulangnya bangkai dan juga bulunya bangkai. Ya, apakah tulang dan buluh daripada bangkai itu dihukumi najis ataukah tidak? Tulang dan sejenisnya ya ikhwan, yang masuk tulang di sini ya tulang, antum paham tulang? Ya tulang itu, ya tulangnya bangkai. Begitu juga yang masuk yang serupa adalah korn, ya tanduknya. Begitu juga dengan kukunya. Begitu juga dengan giginya yang bukan daging. Yang bukan daging. Apakah itu merupakan bangkai ataukah tidak? Jadi di sini yang disebutkan al-'idham, ya, al-'idham di sini itu mencakup tadi itu, yaitu tulang, begitu juga gigi, kuku ataupun tanduk. Ini sejenis daripada apa? Daripada tulang tadi. Maka beliau mengatakan fa dhahaba Syafi'i ila anna al-'azma wasy'ara mayyitatun. Ulama Syafi'iyah berpendapat, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya tulang begitu juga rambutnya atau bulunya itu adalah bangkai. Maksudnya tulangnya bangkai dan rambutnya bangkai juga dihukumi sebagai bangkai. Kalau dia dihukumi sebagai bangkai berarti najis. Baik. Kemudian juga beliau mengatakan wa dhahaba Abu Hanifah, ya, dan berpendapat Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, ya, bahwasanya beliau mengatakan ila annahuma laisa bimayyitatin, bahwasanya keduanya yaitu ya, tulang dan juga rambut ataupun buluh itu bukan dihukumi sebagai bangkai. Dan ini pendapat juga daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, berpendapat bahwasanya tulang dan bulu itu tidak dihukumi sebagai bangkai. Berarti dia dihukumi, kalau tidak dihukumi sebagai bangkai berarti dia suci. Jadi bulunya bangkai menurut Imam Abu Hanifah, bulunya bangkai dan tanduknya, ya, kukunya ataupun tulangnya itu dia tidak dihukumi sebagai bangkai, berarti dia suci. Kemudian beliau mengatakan wa dhahaba Malikun lil farqi baina sya'ri wal 'azmi. Imam Malik beliau berpendapat membedakan antara buluh dengan tulang. Faqala, beliau mengatakan innal 'azma mayyitatun. Kalau tulang itu dia dihukumi sebagai bangkai, ya, tulangnya bangkai, dia dihukumi juga bangkai. Walaysa syi'ru mayyitatun, dan dan syi'ru yaitu bulunya, ya, dan bulunya dia tidaklah dihukumi sebagai bangkai. Itu ya, penisbatan tadi yang saya katakan Imam Ahmad, yang sahihnya Imam Ahmad mengatakan dia adalah bangkai sama dengan Imam Malik. Membedakan, ya, antara bulu dengan tulang. Jadi situ ada 3 pendapat daripada para ulama kita berkaitan dengan bagian-bagian daripada bangkai tadi, ya, yaitu Imam Syafi'i mengatakan semua bagian daripada bangkai itu adalah bangkai, berarti dia dihukumi najis, mau bulunya, mau tulangnya, mau apalagi giginya, mau tanduknya ataupun lain-lain sebagainya. Berpendapat Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Kebalikan daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya rambut ataupun bulu dan tulang bangkai itu tidaklah dihukumi sebagai najis. Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahullah taala mereka membedakan antara tulang dengan tulang dengan bulu. Kalau tulang dia dihukumi najis menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad, adapun bulu tidak dihukumi sebagai najis. Itu 3 nukilan daripada para ulama kita berkaitan masalah pembahasan tersebut.
Sekarang kita masuk sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan masalah ini ya ikhwan, yaitu ikhtilafuhum fi man talaqa alaihi ismul hayati min af'alil a'dha'i. Kenapa para ulama berselisih pendapat berkaitan masalah ini? Apakah tulang ataukah bulu, begitu juga tanduk, gigi dan lain-lain sebagainya, kuku, ya, itu dia hukumi sebagai bangkai sehingga kita katakan dia najis ataukah tidak. Itu adalah perselisihan para ulama tentang penamaan kehidupan daripada anggota tubuh. Anggota tubuh manakah yang dikatakan dia sebagai apa? Yang memiliki kehidupan. Apakah ya penamaan kehidupan itu juga diberikan kepada rambut? Rambut dikatakan hidup, ataukah tulang juga dikatakan hidup? Ya, kuku juga dikatakan dia punya kehidupan. Itu yang maksudnya. Ataukah yang memiliki kehidupan itu cuma daging saja? Anda paham sampai situ? Ini dia sebab perselisihan dari situ. Ya, apakah kita katakan rambut itu dia makhluk hidup, dia hidup, punya kehidupan? Apakah kuku itu punya kehidupan? Ataukah gigi itu dikatakan juga punya kehidupan? Anda paham sampai sini ya? Sebab ini terjadi sebab perselisihan para ulama berkaitan masalah ini. Ya. Maka beliau mengatakan, "Faman ra'a anna an-numuwa wa taghadhiya atau wa taghadhiya." Ya, barang siapa ulama yang berpendapat bahwasannya perkembangan dan nutrisi, an-numu perkembangan, wa taghadhiya makanan atau nutrisi, mendapatkan makanan dan nutrisi, berkembang dan mendapatkan nutrisi, huwa min af'alil hayati, itu adalah perbuatan daripada kehidupan. Maksudnya kehidupan itu dikatakan dia sebagai kehidupan, yaitu apabila dia berkembang dan dia mendapatkan nutrisi. Itulah patokan daripada penamaan kehidupan. Apa itu hidup? Itu dia. Bisa dipahami ya? Apa itu kehidupan? Benda mana yang dikatakan dia memiliki kehidupan? Apakah tolak ukur sesuatu itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Dia memiliki apa? Pertumbuhan, ya, dia tumbuh kembang, dan juga memiliki nutrisi, mendapatkan makanan, ya, mendapatkan nutrisi, ataukah tidak? Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasannya ya patokan daripada sesuatu dikatakan hidup itu adalah tumbuh kembang dan juga nutrisi. Kalau seperti begitu, ya, inna syi'ra wal 'idhama idza faqadatin numu wa taqdhiyu fahiya mayyitatun. Maka rambut dan juga tulang, ya, apabila kehilangan pertumbuhan dan juga tidak mendapatkan nutrisi, maka dia dihukumi bangkai. Jadi menurut Imam Syafi'i radhiyallahu taala, daripada anggota badan yang dikategorikan sebagai yang memiliki kehidupan, itu patokannya adalah tumbuh kembang, ya, mengalami pertumbuhan dan juga mendapatkan makanan. Inilah unsur daripada yang namanya kehidupan. Tapi kalau seperti begitu, pertanyaannya, rambut berkembang enggak? Rambut berkembang, betul kan? Dia mengalami perkembangan. Tapi rambut perlu makanan enggak? Perlu nutrisi. Nutrisi itu makanan. Tapi betul? Kalau seperti begitu, maka kita katakan apa? Maka kita katakan bahwasanya rambut dihukumi makhluk hidup. Atau dikatakan dia hidup. Begitu juga dengan tulang ataupun gigi ataupun tanduk dan kuku. Berarti mereka dikatakan hidup. Sudah, itu dia pembahasannya. Sudah selesai paham di situ? Dan kata ulama Syafi'i mengatakan, ya, rambut, kemudian juga apa? Tulang dan semisalnya, kalau tidak mendapatkan nutrisi, atau tidak lagi berkembang, mati dia. Betul kan? Akan mati. Berarti dia dihukumi apa? Dia hidup. Kalau begitu, ya, maka dia dihukumi sama hukumnya dengan daging. Makanya tulangnya bangkai, rambutnya ataupun bulunya bangkai, menurut ulama-ulama Syafi'iyah dihukumi sebagai najis karena ya semuanya yang kita sebutkan tadi mereka memiliki kehidupan. Sudah?
Kemudian beliau mengatakan, "Faman ra'a annahu la yantaliqu ismul hayati illa 'alal his." Ya, dan bagi ulama yang berpendapat bahwasanya tidaklah dinamakan kehidupan kecuali kepada al-his yang memiliki apa? Yang memiliki rasa. Baik. Maksudnya kehidupan itu apa? Anggota tubuh kita ini yang dikatakan makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Yang mana? Tadi kalau Imam Syafi'i mengatakan yang mengalami pertumbuhan dan yang mendapatkan nutrisi. Baik, ulama Malikiyah, dan atau ulama yang lainnya, ulama-ulama Hanafiyah, begitu juga ulama Malikiyah dan ulama-ulama Hanabilah mengatakan bahwasanya daripada anggota tubuh yang dihukumi sebagai yang mengalami kehidupan itu adalah anggota tubuh yang memiliki rasa. Yang memiliki rasa. Jadi faktor yang menjadikan suatu anggota tubuh itu dikatakan memiliki kehidupan adalah ketika dia memiliki rasa. Rasa inilah yang menjadikan dia dihukumi sebagai makhluk hidup. Bukan karena pertumbuhan, bukan karena mendapatkan nutrisi, bukan itu. Sudah paham sampai situ? Anda paham sampai situ? Baik. Maka beliau mengatakan, ya, inna syi'ra wal 'idhama, kalau seperti begitu natijahnya, ya, bahwasanya yang dihukumi sebagai yang mengalami kehidupan daripada anggota tubuh itu adalah yang memiliki rasa. Kalau seperti begitu bahwasanya rambut ataupun bulu dan juga tulang, gigi, tanduk, kuku dan lain sebagainya, laisat bimayitatin, itu tidaklah dikatakan sebagai bangkai. Karena kenapa? Ya, sesuatu dikatakan bangkai itu apabila dia melalui proses kehidupan terlebih dahulu. Sesuatu itu dihukumi sebagai bangkai, dia memiliki proses mengalami kehidupan. Dan tulang tidak memiliki rasa. Menurut ulama Hanafiyah. Dan juga rambut tidak memiliki rasa. Berarti rambut dan tulang dan semisalnya itu tidak dikatakan sebagai bangkai karena mereka tidak dikatakan memiliki kehidupan. Bisa paham sampai situ? Kepekaan, rasa, dia memiliki rasa. Ya, ketika dia punya haroka, dia punya kehendak. Kepekaan rasa. Ketika antum mencubit dan ketika antum memiliki rasa, dia memiliki sensitivitas ya. Iya, itu dia memiliki rasa. Bukan giginya antum yang sakit. Giginya antum yang sarafnya yang sakit. Jadi itu bukan dia. Kita lanjutkan dulu, ya. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Kita dengarkan dulu. Jadi menurut ulama Hanafiyah, rambut dan tulang itu tidak mengalami kehidupan. Ya. Walaupun dia mengalami pertumbuhan dan mendapatkan nutrisi, tapi karena keduanya itu tidak memiliki rasa, maka tidak dikatakan sebagai sesuatu yang mengalami kehidupan. Kemudian setelah itu lagi beliau mengatakan, ya, mana? Li'annaha la hissalha, karena rambut ataupun bulu dan tulang dan sebagainya itu tidak ada rasa baginya. Wa man farraqa bainahuma aujaba lil 'idhami al-hissa wa lam yujib lisya'ri. Dan bagi ulama yang membedakan antara keduanya, yaitu siapa mereka ini? Ulama Malikiyah dan Hanabilah. Membedakan antara rambut atau bulu dengan tulang, kuku dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwasanya Ya. Aujaba lil 'idhami al-his. Bahwasanya mereka mengatakan kalau tulang itu dia najis. Ya. Tulangnya bangkai najis karena kenapa? Tulang itu dia memiliki kehidupan karena dia memiliki rasa. Tulang katanya ada rasanya. Berbeda dengan rambut. Rambut tidak memiliki rasa. Ya. Jadi itu dia perbedaan sudut pandang antara Malikiyah dan ulama-ulama Hanafiyah. Ya, apakah tulang memiliki rasa ataukah tidak? Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak, tulang tidak memiliki rasa sebagaimana rambut, begitu juga yang lainnya, kuku, ya, atau apalagi tanduk bagi hewan dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan wa fi hissil 'idhami ikhtilafun, dan berkaitan dengan rasa dari tulang
maksudnya tulang itu memiliki rasa ataukah tidak, itu ada perselisihan para ulama. Ya. Kenapa? Wal amru mukhtalafun fihi bainal attiba. Ya, dan berkaitan masalah tulang ini memiliki rasa ataukah tidak, itu terjadi perbedaan pendapat di antara para dokter. Nah ini, ya, jadi para ulama berkaitan dengan pembahasan masalah ini kembali kepada khilafnya para attiba, para dokter. Dokter, ada sebagian dokter mengatakan, wa mimma dulu, ya, ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan, ya, dokter juga ternyata khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya tulang itu mengalami apa? Dia memiliki rasa. Tapi ya. Ada juga yang mengatakan tidak. Sebab inilah sehingga juga para ulama, karena rujukannya berkaitan dengan sini, rujukan berkaitan masalah ini adalah kembali kepada pembahasan penetapan apakah dia memiliki kehidupan ataukah tidak dari para dokter, maka mereka para ulama kita berselisih pendapat berkaitan masalah ini pula. Kemudian beliau mengatakan wa mimma yadullu ala anna taghadhiya wan numuwa laysa huma al hayatu allati yutlaqu ala adamiha ismul maitati. Dan dari perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya nutrisi dan perkembangan keduanya itu, ya, tidak dihukumi memiliki kehidupan, ya. Laisa huma al hayatu, tidaklah bagi keduanya itu memiliki kehidupan, allati yutlaqu ala adamihi, yang dimutlakan ketika tidak adanya kehidupan tersebut, dia dikatakan sebagai mayit, dinamakan sebagai bangkai. Ya. Annal jami'a, dalilnya para ulama, ya, dalilnya para ulama siapa? Hanafiyah ataupun juga Malikiyah dan ulama Hanabilah untuk membantah argumentasi daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya rambut dan juga tulang, ya, itu memiliki kehidupan, sehingga tulang dan rambutnya bangkai atau bulunya bangkai dihukumi juga sebagai bangkai. Ya, maka mereka mengatakan bahwasanya yang menunjukkan bahwasanya tulang ataupun bulu itu tidak dihukumi sebagai bangkai dan dia tidak memiliki kehidupan, ya, annal jami'ah, bahwasanya seluruh para ulama, ya, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan ulama-ulama yang lainnya, qad ittafaqu, telah bersepakat ala anna ma qutiya minal bahimati, bahwasanya sesuatu yang terpotong daripada bahima, binatang ternak, wahiyah hayyatun, dan binatang ternak tadi itu masih hidup, annahu mayyitatun, bahwasanya dia dihukumi sebagai bangkai. Ya. Liwurudi dzalika fil hadis, karena telah datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi mengatakan ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun. Apa yang terpotong daripada hewan, ya, sesuatu yang terpotong daripada hewan dan hewannya masih hidup, fa huwa mayyitatun, maka huwa kembali kepada yang terpotong. Maka yang terpotong itu adalah bangkai. Dan maksudnya apa ya, teman Allah Subhanahu wa taala, ya. Imam Ibn Rushd mendatangkan pendalilan daripada jumhur ulama atau Syafi'i, ulama-ulama Malikiyah, Hanafiyah dan ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan bahwasanya rambut itu tidak dihukumi sebagai bangkai, adalah kita berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ma quti'a minal bahimati, apa yang terpotong daripada hewan, wahiyah hayyatun, dan hewannya masih hidup, fa huwa maitatun, maka yang terpotong itu adalah bangkai. Maksudnya coba kita lihat ya, kalau ada hewan, sekarang kita lihat ada hewan, ya, misalkan kambing. Baik. Kemudian ternyata ada orang yang gunting telinganya itu kambing, terpotong telinganya, jatuh. Kambingnya masih hidup. Telinganya terpotong dari tubuhnya kambing. Maka telinga yang terpotong tadi itu dia dihukumi bangkai. Baik. Karena itu yang katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahima, apa yang terpotong dari badannya hewan, wahia hayyatun, dan hewannya masih hidup, fa huwa maitatun, maka yang terpotong itu bangkai. Baik. Contoh kasusnya lagi, ada kambing, ya, dipotong kakinya dari sampai pahanya, dipotong. Jadi kakinya dari bawah sampai ke atas itu terpotong. Dan dia masih hidup. Kambingnya masih
masih hidup. Masih bisa hidup nggak kambingnya itu? Masih bisa. Ya, diamputasi bisa. Baik, maka kaki yang terpotong tadi itu dia tidak boleh antum makan karena itu dihukumi sebagai bangkai. Tadi bisa paham sampai situ? Baik, pertanyaannya sekarang ada kambing, ya domba, kalau kita domba, gitu kan? Domba yang berbulu tebal, yang warna putih. Baik. Kemudian dia masih hidup, sudah lebat ini bulunya dia. Kita potong bulunya domba ya, kita potong bulunya domba yang masih hidup kita potong bulunya. Pertanyaannya, apakah bulu domba yang dipotong tadi, ya, dari dombanya masih hidup dihukumi bangkai ataukah tidak? Dihukumi bangkai atau tidak? Domba masih hidup. Baik. Dombanya ya itu sudah tebal, sudah 5 tahun tidak dipotong-potong. Kalau sebagian negara itu mereka menjadikan itu sebagai apa? Sebagai komoditi nantinya ya. Mereka bisa pakai untuk baju, ya, untuk pakaian. Tapi dipotong itu dombanya hidup. Pertanyaan saya, bulu domba yang dipotong tadi, baik, itu dia dihukumi bangkai ataukah tidak? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah." Apa yang dipotong, apa yang terpotong, ya, atau yang dipotong daripada binatang dan binatangnya masih hidup, maka yang terpotong itu dihukumi bangkai. Tapi pertanyaan tadi, bulu tadi dipotong enggak? Terpotong enggak daripada dombanya tadi? Terpisah enggak? Terpisah. Kemudian dombanya masih hidup apa tidak? Masih hidup. Tetapi ijma para ulama bahwasanya bulu domba yang dipotong daripada domba yang masih hidup itu tidak dihukumi sebagai bangkai. Berarti dia tidak bangkai. Di sinilah dalil. Ya, inilah dalil yang dijadikan oleh apa? Ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, dan ulama-ulama ulama-ulama Hanabilah yang mengatakan rambut itu tidaklah najis. Kalau memang dia najis, gitu kan? Dan dia tidak dihukumi sebagai makhluk hidup. Kalau seandainya memang dia dihukumi sebagai najis dan dia itu dihukumi sebagai makhluk hidup atau memiliki kehidupan, maka berarti bulu domba yang dicukur dari hewannya, dari dombanya, maka harusnya dihukumi sebagai najis. Karena kenapa? Karena ada hadis Nabi, apa yang terpotong daripada hewan dan hewannya masih hidup, yang terpotong itu adalah najis. Tapi ijma para ulama bahwasanya dia tidaklah najis. Menunjukkan bahwasanya ya, bulunya hewan atau bulunya bangkai itu tidaklah juga dihukumi sebagai najis, karena dia tidak dihukumi sebagai benda yang memiliki kehidupan. Sudah paham sampai situ? Itu dia pendalilannya. Ya, dikeluarkan daripada keumuman dari hadis tersebut, maka diambilkan daripada ijma tadi. Maka dikiaskan dari situ. Mereka menggunakan kias dengan itu. Makanya kenapa rambut tidak dihukumi sebagai rambut yang terpotong dari hewan, itu tidak dihukumi sebagai najis atau sebagai bangkai? Karena dia la hissalah, dia tidak dikatakan makhluk hidup, atau dia dikatakan hidup karena dia tidak memiliki rasa. Makanya disitulah mereka akan bawa kepada benda yang lainnya. Benda yang lainnya apa? Tanduk punya rasa enggak? Maka dia dihukumi sebagaimana apa? Sebagaimana daripada rambut. Begitu juga tulang, begitu juga dengan gigi. Dia punya rasa enggak? Pendalilannya tentang rambut. Nah, anggap coba yang lainnya. Baik. Antum sudah paham sampai situ? Tidak, sudah terbantah. Sudah terbantahkan. Karena kenapa? Baik. Ini di sini sudut pendalilannya membantahkan
sudut pandang bahwasannya ya tolak ukur daripada sesuatu yang dikatakan kehidupan daripada anggota tubuh itu adalah pertumbuhan dengan nutrisi. Baik. Ini sebenarnya sudah terbantahkan dengan itu. Ya, seandainya ya unsur kehidupan itu adalah pertumbuhan dengan nutrisi, maka konsekuensinya seharusnya bulu yang terpotong daripada hewan yang masih hidup berarti harusnya dihukumi sebagai bangkai juga. Tapi ijma' para ulama mengatakan itu bukan dihukumi sebagai bangkai. Berarti bukan dikatakan faktor daripada kehidupan itu adalah pertumbuhan ataupun nutrisi. Ya. Tapi yang jadi faktor daripada kehidupan dalam anggota tubuh itu adalah rasa. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wattafaqu ala anna sya'r ya idza quti'a minal hayy, dan para ulama telah sepakat bahwasanya rambut ataupun bulu apabila dipotong daripada benda hidup atau makhluk hidup, kambing dalam sini ataupun hewan yang lainnya, annahu tahirun. Para ulama sepakat bahwasanya bulu hewan yang dipotong, hewannya masih hidup, itu dia dihukumi suci. Baik. Bisa dipahami kan? Paham sampai situ enggak? Kemudian beliau mengatakan walau talaqasmul maitatu ala man faqada taghziya atau taghziya, man faqada taghziya wan numuwa laqila fin nabati al maqlu'i innahu mayyitatun. Ya. Kalau penamaan bangkai itu diperlakukan ya, atau berlaku kepada sesuatu yang ya hilang nutrisinya atau tidak mendapatkan nutrisi ataupun tidak mengalami pertumbuhan, maka dikatakan juga kepada nabat, yaitu tumbuhan-tumbuhan al-maqlu'u yang dicabut, innahu maitatun, dia adalah bangkai. Ya. Kenapa? Wa dzalika anna nabati fihi taghadhiya atau taghadhiyu wan numu. Karena ya, tumbuhan itu juga mengalami nutrisi dan pertumbuhan, mendapatkan nutrisi dan pertumbuhan. Ya. Dan maksudnya apa? Beliau di sini menyebutkan kalau seandainya ya, ini untuk menyangga ucapan ulama-ulama Syafi'iyah, kalau seandainya kalian mengatakan bahwasannya faktor daripada kehidupan ya itu adalah pertumbuhan dan juga dan juga nutrisi, maka berarti konsekuensinya ya faktor daripada kehidupan itu adalah pertumbuhan dan nutrisi, sehingga ya kalian mengatakan bahwasannya rambut dan tulang mengalami pertumbuhan dan nutrisi, sehingga kalau mati dia dihukumi sebagai bangkai. Berarti kalau begitu tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan mendapatkan nutrisi. Berarti kalau seperti itu kita katakan tumbuhan yang dicabut akan hilang nutrisinya dan akan hilang pertumbuhannya. Apakah kita katakan dia juga sebagai bangkai? Tentunya tidak. Ya. Kemudian beliau mengatakan di situ apa lagi? Wal Syafi'i an yaqula, dan bagi Imam Syafi'i ataupun ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya inna taghadhiya wa dzalika anna nabata fihi taghadhiya wan numu madya. Ya inna taghadhiya alladhi yuntalaqu alaihi adamu ismul mauti wa taghadhiya al mawjudi fil hassasi. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ya, nutrisi yang dimutlakan atau disebutkan akan adanya dia nama kematian, maksudnya ya nutrisi mana yang jadi patokan. Ya, kita menyandarkan nutrisi tersebut kalau hilang kita katakan dia bangkai. Yang nutrisi di situ adalah taghadhi al-mawjudu, dia adalah nutrisi yang ada pada al-hassas, yang memiliki rasa. Bukan yang tidak memiliki rasa. Tapi berarti kembalinya juga adalah rasa. Ya, rambut memiliki rasa enggak? Antum mau potong rambutnya antum, kalau memang dia memiliki rasa, sudah berteriak antum. Paham enggak coba? Baik. Jadi di sini ya.
Jadi khilafnya para ulama berkaitan dengan masalah ini. Jadi ya Allah Subhanahu wa taala berkaitan masalah rambut saya ulangi dan tulang ataupun kuku, gigi dan lain-lain sebagainya, ya, tanduk, apakah dia dihukumi sebagai bangkai, ya, ataukah tidak? Maka khilafnya kembali pada pembahasan tadi. Apakah mereka ini benda-benda yang kita sebutkan tadi itu dia mengalami kehidupan ataukah tidak? Tapi kalau tidak mengalami kehidupan, berarti dia tidak dikatakan sebagai bangkai. Baik. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya kehidupan itu ada dua, ada kehidupan hayawaniyah dan ada kehidupan nabatiyah. Kehidupan hayawaniyah dan kehidupan nabatiyah yang membedakan adalah apa? Perhatikan, ya. Di sini ini karena nanti ada pembahasan berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Kehidupan hayawaniyah itu adalah kehidupan al-hassasiyah yang memiliki rasa. Jadi semua kehidupan manusia ataupun hewan, ya, hewan, penamaan hewan, antum jangan bingung. Hewan dalam istilah para ulama maksudnya ini bukan binatang, tapi juga manusia. Baik. Apa itu? Kenapa manusia juga dikatakan oleh para dimutlakan nama hewan itu kepada manusia dan binatang. Karena kenapa? Apa itu hewan? Itu adalah makhluk yang memiliki ruh. Dan manusia memiliki ruh, begitu juga hewan. Makanya ya, disebutkan bahwasanya manusia itu hayawan natiq. Ya, manusia itu hewan yang berbicara. Baik, hewan terbagi dua. Hewan yang berbicara itulah manusia. Hewan yang tidak berbicara itulah apa? Itulah binatang. Dan kehidupan manusia dengan binatang itu memiliki kesamaan, berbeda dengan tumbuhan. Ya. Kalau kehidupan daripada manusia itu adalah kehidupan al-hassasiyah, yaitu dia kehidupan yang memiliki rasa, memiliki kehendak, memiliki gerakan. Adapun kehidupan an-nabatiyah, dia kehidupannya cuma kehidupan yang mengalami pertumbuhan dan nutrisi saja, tapi tidak memiliki rasa, tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki apa? Memiliki gerakan. Baik. Sekarang pertanyaannya, ya. Pohon bisa bergerak nggak? Bisa saat itu yang tiup, itu dia bergerak karena ditiup angin. Kalau tidak ada angin dia tidak bisa bergerak. Baik. Jadi pertumbuhannya hewan itu berbeda dengan pertumbuhan hewan dengan ataupun pertumbuhan manusia. Hewan itu berbeda dengan pertumbuhan tanaman. Baik. Dan pendapat yang rajih berkaitan dengan masalahnya ya kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ana lebih condong pada pendapat daripada ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya rambut dan tulang semisalnya itu tidaklah dihukumi mengalami, tidaklah kita katakan dia najis. Jadi bulunya hewan, bangkai maksudnya, bulunya bangkai. Baik. Jadi misalkan ada kambing mati, antum cuma sentuh bulunya, maka bulunya itu tidak dihukumi najis. Atau antum sentuh tanduknya, maka tanduknya itu tidaklah dihukumi najis. Dan inilah pendapat yang juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dalilnya kita apa? Kenapa antum mengatakan tidak najis, Ustaz? Dalilnya antum mana? Al-aslu fil asya'i at-taharah. Hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah suci. Kalau antum mau mengatakan najis, datangkan dalilnya. Karena hukum asalnya hukum asal daripada segala sesuatu itu adalah suci. Ya, datangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya dia adalah apa? Dia adalah najis. Tidak ada hukumnya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dia adalah najis. Baik. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya bulu, ya, daripada bangkai dan juga tulangnya, ya, tidaklah najis. Yang najis itu adalah darahnya dan juga yang najis itu adalah dagingnya. Tapi kalau biji matanya, Ustaz, biji mata, maka biji mata dia daging dia, ya. Dia di situ masuk apa? Ada pembuluh darah, ada darahnya. Ya. Tapi kalau tulang sekarang kita antum, ada bangkai sudah mati lama, tinggal tulangnya, gitu kan? Tulangnya bangkai. Ya. Maka dia najis atau tidak? Maka kita katakan dia tidak najis.
Tapi Ustaz, kalau ada bangkai yang baru mati, tulangnya masih ada basah, gabung dengan daging-dagingnya. Tapi lemak-lemaknya itu biasanya kan, dia najis apa tidak? Nah, kita katakan najis. Karena kenapa? Di sini tercampur sesuatu yang najis, yaitu lemak-lemaknya, dia dihukumi najis. Tapi kalau sudah kering sama sekali, ya, tidak ada lagi sesuatu, sudah lama, misalkan 2 tahun mati, sudah kering. Ya, kita tahu ini tulangnya bangkai. Antum pegang itu tidaklah najis. Baik. Sudah? Antum ada mau tanyakan? Nah, dia tidak kita katakan macam najis, tapi karena dia apa? Karena bukan tulangnya dia, karena ada benda yang melekat padanya yang dihukumi najis. Baik, ada lagi mau tanyakan? Tapi ya, itu dia. Jadi pembahasannya simple sekali. Ya. Sebab perbedaan para ulama berkaitan masalah ini, apakah dia katakan hidup ataukah tidak. Baik. Baik, sebentar kita akan lanjutkan pembahasan kita cukupkan sekarang dulu. Ya, nanti kita akan menentukan tentang juludul maitati, ya, tentang kulitnya hewan. Ya, cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.